Akan kita bahas pertama perkara-perkara yang membatalkan puasa. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke dalam lubang, gitu ya. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang. Maksudnya lubang itu lubang yang ada di tubuh, bukan yang cair, bukan, tapi lubang yang ada di tubuh. Ada 5 lubang. Ada 5 lubang. Yang pertama, mulut. Mulut tuh lubang. Mulut. Yang pertama mulut. Jadi memasukkan sesuatu ke dalam mulut membatalkan puasa. Mulut di sini maksudnya adalah sesuatu itu ditelan lewat apa? Tenggorokan. Kalau masih di mulut yang ada lidah, ada gigi situ, itu tidak sampai membatalkan kepada puasa kecuali sesuatu itu masuk ke dalam tenggorokan. Seperti berkumur-kumur. Apa batal puasanya? Enggak. Tapi kalau dari kumur-kumur ada yang masuk ke dalam, ke tenggorokan, terasa dingin, dingin, batal puasanya. Kamu sengaja api-api wudhu padahal minum, batal. Memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Mulut yang dimaksud itu adalah tenggorokan. Sesuatunya itu ditelan. Kecuali ludah. Saya sudah pernah bahas masalah ini. Kecuali ludah. Artinya ludah kalau ditelan itu tidak membatalkan kepada puasa dengan syarat. Kalian belum sempat nulis ya. Dengan syarat. Yang pertama, ludah sendiri. Bukan ludah orang. Ludah sendiri. Mohon maaf misalnya, ketika ada suami istri misalnya berciuman, nah ludahnya masuk. Itu kan ludah orang, bukan ludah sendiri. Batal. Kemudian yang kedua, ludah tersebut di tempatnya. Ludah tersebut di tempatnya. Syarat kedua. Kalau yang jijian tahan dulu ya, karena ini adalah ilmu. Dengerin aja, kalau nggak tutup kuping. Nah, yang kedua, ludah tersebut di tempatnya, masih di tempatnya, belum keluar dari tempatnya. Oh, kelapatnya ini nih yang keluar ini. Gitu. Kemudian yang ketiga, ludahnya masih murni. Masih murni. Artinya belum bercampur dengan sesuatu yang lain. Gitu. Makanya ketika sahur kemudian sudah masuk imsak, nah itu imsak itu artinya menahan. Artinya ketika ada orang yang masih makan atau ngopi atau nyusu dan sebagainya, ketika imsak, ada imsak, tahan, bebersih mulut gitu. Tapi kalaupun masih makan ataupun minum di waktu imsak, tentu itu tidak membatalkan kepada puasa karena imsak itu belum masuk kepada waktu subuh. Itu hanya warning saja. Kalau di lampu merah warna lampu apa? Hah? Sebelum merah apa? Kuning, lampu kuning. Jadi hati-hati sebentar lagi masuk waktu subuh. Yang tadinya makan baru habis setengah piring imsak, hati-hati. Kalau masih yang ada di mulut ya telan karena masih imsak, siap-siap. Nah, lebih baik gunakan itu untuk bebersih mulut, sikat gigi, ya, jahil kayak gitu, sampai bersih. Nah, kemudian setelah sikat gigi, kumur-kumurnya sampai bersih, karena memang masih imsak gitu ya, belum masuk subuh. Ambil air, kemudian kumur-kumur, buang. Nah, minum air lagi, gitu. Jadi dipastikan mulut ini bersih. Ini mah baru minum kopi salgut, Allahu Akbar. Karena kelas urut lagi. Memang
air kopinya sudah masuk ke tenggorokan, tapi masih menyisakan di dalam mulut itu kan masih menyisakan rasa itu yang diminum. Maka dia bercampur dengan ludah. Ketika ada ludah ditelan, kopi gitu. Masih kerasa kopi, itu bisa membatalkan. Sama dengan muntah misalnya. Muntah itu dengan sengaja membatalkan kepada puasa. Colok-colok, dengan sengaja itu colok-colok. Ongkek, batal puasanya. Gimana kalau nggak sengaja? Kalau nggak sengaja nggak batal. Mual, lagi sakit, ongkek. Meskipun hanya sekedar air yang keluar itu. Air yang berwarna. Nah, muntah. Muntah itu najis nggak? Najis nggak? Najis. Berarti ketika kita muntah, berarti menyisakan najis di mulut ini. Kalau tidak dibersihkan, berarti mulut masih najis. Puasanya batal nggak? Nggak batal kalau tidak sengaja. Tapi di mulutnya masih menyisakan najis. Kemudian si najis ini, si bekas muntahan ini bercampur dengan ludah. Ketika nelan ludah, nelan bekas muntah, bisa batal, Mas. Gitu ya. Jadi pertama syaratnya ludah sendiri, kemudian masih di tempatnya, yang ketiga belum bercampur. Lagi, lubang pertama adalah mulut, yang dimaksud adalah sesuatu itu ditelan, kecuali ludah dengan syarat 3. 1, ludah sendiri. 2, ludah masih di tempatnya. Yang ketiga belum bercampur. Tiga-tiganya harus memenuhi syarat itu. Meskipun ludahnya ludah sendiri, tapi ludahnya sudah tidak di tempatnya, sudah di gelas misalnya, di kulkas. Meskipun itu ludah sendiri, tapi nomor 2 tidak memenuhi syarat, ya batal. Kemudian yang kedua, lubang yang kedua, hidung. Mana hidung? Ada lubangnya? Nah, yang dimaksud membatalkan kepada puasa, memasukkan sesuatu ke dalam hidung itu adalah, perhatikan, ya, bagian atasnya sini, bukan bagian ininya, bagian atas. Artinya kalau kita memasukkan air ke sini ke dalam hidung, diserot gitu, itu sampai terasa sakit, berarti itu sudah masuk daripada lubang yang ini, lubang atas. Jika demikian sudah melewati lubang ini, maka batallah puasanya. Tapi kalau masih di luar di sini itu tidak membatalkan kepada puasa. Kabar gembira bagi yang suka ngerong. Kabar gembira bagi yang suka ngerong. Enak banget ngerong. Tidak ada duanya. Itu enggak membatalkan kepada puasa karena masih di bagian bawah. Yang membatalkan puasa adalah kalau dia sudah melewati lubang atas. Lubang atas itu kalau air dihirup, nah itu bisa bikin kesegrek kita. Kesegrek. Nah kalau udah kesegrek berarti air itu sudah melewati batas. Maka hati-hati misalnya kalau puasa ngojai, renang, koromoy, kacas. Hati-hati. Hati-hatinya apa? Kesegrek. Masuk, bisa tak? Yang ketiga telinga. Yang ketiga lubang telinga. Dan memasukkan sesuatu ke dalam lubang telinga bisa membatalkan kepada puasa. Batasannya mana? Batasannya adalah apa ini namanya? Kelingking. Kelingking jika dimasukkan ke dalam lubang ini mentok, itu nggak sampai membatalkan. Meskipun didedet, kalau nggak ada kukunya ya, yang nggak ada kukunya, masukin gini. Meskipun didedet, dia nggak sampai masuk ke lubang itu, berarti dia masih di luar, itu tidak sampai membatalkan. Tapi kalau lebih kecil daripada kelingking kita kan beda-beda ya, berarti ukuran telinganya juga beda-beda ada. Kalau saya agak gede, Pak Jul kecil, berarti lubang hidungnya yang menyesuaikan dengan lubang kelingkingnya. Jadi meskipun digini dimasukin di dedat gitu,
kemudian dia nggak masuk, nah berarti nggak sampai membatalkan. Kalau lebih kecil daripada kelingking, misalnya pakai apa namanya, tembat ya, tembat itu kan kecil ya, gini batal dengan puasanya, karena dia masuk ke dalam lubang yang melewati lubang yang nggak bisa ditembus oleh kelingking, begitu. Batasnya itu. Jadi ya bolehlah korek-korek begini juga nggak apa-apa. Itu asalkan tidak terlalu dalam. Karena kalau sekedar ini, apalagi jempol langsung. Kelingking aja nggak bisa mah. Begitu. Jadi kan itu lubang telinga. Jadi batasannya itu memasukkan sesuatu ke dalam lubang telinga. Kemudian yang keempat, kemaluan depan. Yang kelima, kemaluan belakang. Kemaluan depan, kemaluan belakang. Kalau buang air besar, kemudian istinja, cebok, ya, itu dengan, perhatikan depan, itu dengan bagian dalam jari. Bagian dalam jari, ini anus, ini gini. Didedet-dedet, itu nggak sampai membatalkan kepada puasa. Yang bikin batal itu jarinya dimasukin buat ngebersihinnya. Batal. Jadi oleh bagian dalam jari. Khawatir. Makanya pastikan itu sebelum subuh itu buang air besar. Kalau rasa-rasa rada mules, udah lebih baik buang air besar, kamar mandi, daripada pas lagi puasa buang air besar. Khawatir. Tapi ya kalau bisa sih nggak apa-apa, begini, nggak ada masalah kok. Nggak bisa ditahan, nggak bisa disangka, nggak bisa diduga-duga. Pengen buang air besar, maka kapan aja. Nah, jadi cara membersihkannya adalah dengan bagian dalam jari. Jadi jangan sampai ujungnya masuk. Gitu. Sama juga dengan bagian depan, begitu. Bagian depan. Cipio misalnya dimasukin obat, ditetesin, ada tetes obat di dalam. Maaf, sama juga dengan perempuan dengan bagian dalam. Jangan pakai ujung jari. Kalau pakai ujung jari berarti itu sama dengan masuk. Pakai bagian dalam ketika buang air kan, buang air kecil. Nah, jadi yang keempat, yang kelima, memasukkan sesuatu ke kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. 4, 5. Jadi yang pertama mulut, kedua hidung, 3 telinga, keempat kemaluan depan, kemudian kelima kemaluan belakang. Jadi tata cara beristinja pada saat berpuasa itu jangan sampai jari dimasukkan ke dalam lubang belakang. Jadi dengan menggunakan bagian dalam dari jari cara membersihkannya. Begitu juga dengan buang air kecil. Hanya 5 lubang. Maka kalau di luar itu tidak membatalkan kepada puasa. Makanya kemarin ada fatwa dari MUI itu yang mau divaksin, nah itu vaksin COVID-19 pada saat puasa dikatakan difatwakan tidak membatalkan kepada puasa. Kenapa? Karena dia suntik. Disuntiknya di mana? Di sini ya, yang sering kita lihat. Atau di daerah mana lah yang lainnya? Suntik di sini ini kan bukan termasuk daripada salah satu dari yang 5. Bukan mulut, bukan hidung, bukan telinga, bukan kemaluan depan, bukan kemaluan belakang. Gitu. Ya, karena lagi musim COVID, kemudian lagi ada program vaksinasi, yaitu vaksin, suntik, maka MUI menfatwakan bahwa suntik vaksin itu tidak membatalkan kepada puasa. Menurut pendapat MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ya, mungkin berpendapat bahwa sesuatu yang dimasukkan itu bukan kepada salah satu yang 5.
Kayak bekam. Bekam nggak sampai membatalkan kepada puasa. Bekam itu kan nusuk kulit, nggak membatalkan, tapi cuma dimakruhkan saja. Dimakruhkannya kenapa? Karena ya khawatir dia lemah, gitu. Lemas pas dikeluarin darah, itu aja. Tapi tidak membatalkan kepada puasa, karena bukan lubang dari salah satu yang 5 tadi. Yang membatalkan puasa yang pertama memasukkan sesuatu ke dalam lubang. Ada 5 lubang. Kemudian yang kedua, muntah yang disengaja, batal. Yang kedua, muntah yang disengaja. Tahu ya urutannya. Jadi yang pertama memasukkan sesuatu ke dalam lubang. Dijelaskan, dirinci bahwa ada 5 lubang. Kemudian yang kedua, muntah yang disengaja. Artinya kalau tidak disengaja tidak membatalkan kepada puasa. Cuman wajib dibersihkan, disucikan karena muntah najis. Bagaimana cara mensucikan bekas muntahan? Cukup berkumur sampai kita merasa yakin sudah tidak ada rasa-rasa bekas muntahan itu. Supaya apa? Supaya tidak bercampur dengan ludah. Jadi dengan leluasa kita bisa menelan ludah. Kalau ludah sering dikeluarkan, sering dibuang, itu bisa kekurangan apa? Cairan. Kemudian yang ketiga, yang membatalkan kepada puasa yang ketiga, bersenggama dengan sengaja di siang hari. Yang pasti siang hari ya, membatalkan puasa. Bersenggama dengan sengaja meskipun gak keluar mani. Itu batal puasanya, bahkan berat hukumannya ini. Kemudian yang keempat, keluar mani dengan sengaja, batal puasanya. Ya, keluar mani dengan sengaja, batal. Kalau nggak sengaja, disebabkan karena mimpi, ya nggak batal, langsung mandir. Ya, tapi kalau sengaja, toel keluar, batal puasanya. Atau menonton atau melihat sesuatu yang membangkitkan syahwat, berarti kan keluarnya itu dengan cara sengaja. Keluar mani dengan sengaja. Kemudian yang kelima, haid, khusus bagi perempuan, tidak bagi Tio. Tio juga haid, tapi tadi belakang. Ambeien penyakit. Yang keenam, nifas. Yang kelima haid, yang keenam nifas. Yang ketujuh, melahirkan. Yang kedelapan, hilang akal. Yang kedelapan, hilang akal, zawalul akli. Masih ingat martabatnya ada berapa? 1, tidur. 2, pingsan. 3, gila. Pingsan atau ayan, ya, termasuk ayan sama. Epilepsi. Gila, batal puasanya. Nah, ketika hilang akal, ada 3 martabat, tapi tidak semua 3 martabat itu membatalkan kepada puasanya. Kita lihat, hilang akal yang pertama gila, batal puasanya. Meskipun sesaat saja gilanya. Nyengir tubuh, hilang akal, batal puasanya. Nah itu pertama, batal puasanya. Yang kedua, pingsan. Saya kasih PR kan kemarin itu. Pingsan apa pingsan? Yang cari deh kamu. Kalau pingsannya seharian, batal puasanya. Kalau cuma sebentar nggak batal.
yang pingsan atau ayam kelopak-kelopak epilepsi sebentar saja itu nggak batal puasa. Tapi kalau seharian dari awal subuh sampai isya pingsan kayak temennya si Neneng, ada Neneng seharian pingsan misalnya batal. Tidur seharian gak batal. Beda ya. Jadi ada 3 martabat, tapi setiap martabat beda hukum. Kalau gila meskipun sesat batal puasanya. Kalau pingsan atau epilepsi ayan, nah itu kalau seharian penuh pingsannya, sehari penuh itu batal puasanya. Kalau cuma sebentar itu tidak batal puasanya. Tidur seharian, sutuk seharian dari mulai subuh bangun maghrib gak batal puasanya. Enak kan mau maghrib tuh remeng-remeng ya, udah ini cuacanya itu remeng-remeng. Pas dia bangun, nah kalau jam 5:30 kayaknya gitu. Dikiranya masih jam 5:30 pagi, ternyata udah sore. Gak batal ya. Jadi hilang akal, punya 3 martabat, tapi setiap martabat hukumnya berbeda-beda. Berarti yang membatalkan kepada puasa yang dimaksud hilang akal adalah yang gila batal, atau pingsan atau epilepsi tapi seharian penuh, itu yang batal. Sedangkan tidur juga sama kan hilang akal. Mana bisa orang tidur ditanya, what is your name? Mungkin bisa jawab, kecuali yang suka ngelindur. Mas kebetulan jawabnya. Siapa yang suka ngelindur? Hah? Jangan. Bisa, jangan. Yang ke-9 murtad. Yang ke-9 murtad. Yang ke-9 murtad. Itulah perkara-perkara yang membatalkan kepada puasa. Jadi menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, yang jumlahnya berapa tadi? 9. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan kepada puasa, itulah pengertian puasa. Sejak terbit fajar sampai terbenam matahari.